kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu baik-baik saja, amin. Baik saudara, seperti biasa kembali kita akan bersaat teduh. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan dengan berhiaskan kekudusan dan puji-pujian, ya, dengan hati yang bersuka cita dan tentu dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Mari saudara kita bersaat teduh, kita mau doa kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, kami mengucap syukur dan bersukacita di hadiratmu, sebab Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Engkau menjaga dan menyertai kami sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan oleh kemurahan-Mu saja kami ada hari ini. Engkau izinkan kami ada di hari ini. Dan ada tugas kerja, schedule, jadwal yang sudah kami buat
dan hari ini kami akan menyelesaikan semua tugas dan kerja kami, kesibukan kami. Karena itu kami sebelum masuki dunia kerja kami mau datang kepada Tuhan. Firman-Mu kami rindukan, sebab Firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kami kepada kebenaran. Karena itu urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi hamba-Mu, sehingga setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Setiap mereka yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Engkau. Kami datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan hati, dan karena itu kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, di Matius pasalnya yang ke-10 pada ayat 34 sampai 42, Alkitab memberi judul, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Ayat 34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ayat 37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ayat 40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Ayat 41, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Ayat 42, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudaraku yang kekasih, jemaat Galilea Community of Christ, juga sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di ayat 34 dikatakan begini, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sering ayat ini disalah tafsirkan, disalah artikan, disalah mengerti oleh orang-orang yang di luar sana yang menolak Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang kekasih, semua manusia tanpa kecuali pasti membutuhkan yang namanya kedamaian dalam hidupnya. Amin. Saudara juga, ya saya juga tentunya saudara ya. Adapun kata damai dalam kamus bahasa Indonesia berarti tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tentram, tenang, keadaan tidak bermusuhan, dan tentunya rukun. Dengan kata lain, manusia tidak mengingini adanya suatu pertikaian, permusuhan, perpecahan, atau sengketa. Betul? Saudara, bersyukur kita punya Tuhan yang bukan hanya Tuhan dengan berlimpah kasih setia, bukan hanya sumber segala mujizat, tetapi dengar baik, Dia adalah Raja Damai. Seperti tertulis di dalam Yesaya 9 ayat 5. Ya, dikatakan begini, namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saudara, namun pada suatu kesempatan Kristus justru membuat pernyataan yang berbeda, yang sangat mengejutkan telinga semua orang.
Bahkan juga yang saya katakan tadi, orang di luar sana yang menolak Yesus, yang mengkritik Yesus, yang tidak suka dengan Yesus, yang menghujat Yesus, yang menggugat iman Kristen, ya saudara ya. Mereka tidak mengerti, mereka salah mengartikan, mereka gagal paham soal ayat yang saya katakan tadi, bahwa Yesus berkata, aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Dan saudaraku yang kekasih, kalau kita lihat di Matius pasal 10 ayat 35 dikatakan, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Saudara, kita lihat di ayat 36, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Nah, setiap orang yang memutuskan diri untuk mengikut Kristus harus siap untuk membayar harga. Berapa harganya Pak Pendeta? Apa 1 miliar? Ya, apa 1 triliun? Ada orang yang meninggalkan Yesus, ya, dia menjadi mualaf tapi sudah almarhum, ya. Nah saudara, dia katakan dia dibujuk kembali untuk balik ke Kristen, dan dia harus bayar sekian puluh miliar. Saudaraku yang kekasih, itu cerita bohong, dan itu sudah ya urusan dia dengan mungkar nakir di sana, saudara ya. Nah saudaraku yang kekasih, di sini saya tegaskan bahwa untuk mengikut Yesus kita harus membayar harga, bukan dalam bentuk dolar, bukan dalam bentuk rupiah, saudara, bukan dalam bentuk materi. Ya saudaraku yang kekasih, harga apakah itu Pak Pendeta? Nah saudara, bukankah kita sering mendengar kesaksian dari saudara-saudara seiman yang karena imannya kepada Kristus mereka harus ditentang, dikucilkan, dan bahkan tidak diakui lagi oleh keluarga besarnya. Nah itulah harga, saudaraku yang kekasih. Saya pun jadi Kristen, saya harus membayar. Makanya ada buku saya, Harga Sebuah Keputusan. Nah saudara, iya kan? Nah saudaraku yang kekasih, berapa harga yang saya bayar? 4 tahun 6 bulan di penjara. Saudaraku yang kekasih, ya kita tahu bahwa ada orang yang diperlakukan tidak adil di dunia pekerjaan, ya. Serta tidak sedikit dari mereka yang dijauhi oleh lingkungannya gara-gara mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, mengikut Kristus berarti juga kita harus mau untuk memisahkan diri dari dunia. Amin. Ya. Jadi saudaraku yang kekasih, di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 17 dikatakan begini, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Jadi Alkitab jelas menyatakan bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketentraman. Ya, ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Itu sudah bisa baca di Yesaya pasal 32 ayat 17. Artinya bahwa kebenaran dan kedamaian adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Untuk mengalami kedamaian yang sejati, kita harus tinggal, sekali lagi tinggal di dalam Kristus yang adalah Raja Damai dan kebenaran itu sendiri. Amin. Iya, dia katakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan itu saudaraku yang kekasih, untuk tinggal di dalam Kristus itu butuh ketegasan dan sikap, ya, yang tidak kompromi, ya. Dan ada harga yang harus dibayar sebagai pengikut Kristus. Nah saudara, apakah kita siap? Ya. Apa itu saudara? Yang menyangkal diri, ya pikul salib. Inilah harga yang harus kita bayar, ya saudara ya. Jadi kita harus mematikan seluruh keinginan daging kita. Kita tidak mengikuti hawa nafsu, kita tidak mengikuti keinginan daging kita. Tapi kita harus hidup di dalam keinginan roh, dipimpin oleh roh. Dan ini tidak mengenakan sebagai manusia yang masih menginjak bumi ini, saudara ya. Iya saudara, jadi kita harus
mengutamakan hal-hal yang rohani, saudara. Jadi dikatakan bayar harga itu bukan dalam bentuk rupiah apalagi dolar ya, tetapi bagaimana kesediaan kita, bagaimana sikap kita yang tidak mengenal kompromi ya, tidak mau berkompromi lagi dengan dosa. Kita telah memisahkan diri kita. Kenapa? Karena Alkitab katakan kita adalah ciptaan baru ya. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Karena itu saudaraku yang kekasih, waktu kita hidup di dalam Kristus, kita sudah lahir baru, kita harus berbeda dengan dunia. Kita dipisahkan dari kita hidup terpisah dengan kebiasaan atau manusia lama, ya kan? Karena manusia lama kita sudah dikuburkan, sudah mati dan dikuburkan. Nah, kita hidup sebagai manusia baru yang tidak dipimpin oleh hawa nafsu kedagingan, tetapi dipimpin oleh Roh Allah. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, apakah kita siap untuk benar-benar membayar harga di dalam Kristus ya. Nah, saudara, penyangkalan diri itu tidak mengenakan, apalagi pikul salib, saudara ya. Maka itu saudaraku yang kekasih, diperlukan apa? Diperlukan sebuah keputusan secara tegas dari kita. Karena Alkitab katakan siapa yang bersahabat dengan dunia ini, dia memposisikan diri sebagai musuhnya Allah. Mari kita hanya bersahabat dengan Tuhan. Amin. Bersahabat dengan Kristus. Dan kalau kita bersahabat dengan Kristus, kita tinggal di dalam Kristus, maka ada ketenangan, ada ketentraman, ada damai sejahtera. Saudara, di hari-hari di mana kita sedang merayakan perayaan Natal, ya, di bulan Natal ini ya, saudara, di penghujung tahun 2022 ini, saudara, biarlah damai sejahtera itu tetap kita miliki sebagai akibat dari kita tinggal di dalam kebenaran, kita tinggal di dalam Kristus, ya, saudara, dan kita tidak akan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kita akan berusaha untuk selalu mendekatkan diri, membangun hubungan keintiman dengan Tuhan melalui ibadah, melalui persekutuan, melalui membaca Alkitab, berdoa, dan seperti yang saudara lakukan pada pagi hari ini bersama saya dalam tayangan Sahabat Galilea ini. Biarlah kita masing-masing mau bayar harga, yaitu dengan menyalibkan kedagingan kita, dengan memisahkan diri dari kebiasaan-kebiasaan lama kita, ya. Itulah harga yang harus kita bayar, ya saudara ya. Kita tidak lagi, sekali lagi saya tegaskan, tidak lagi dipimpin oleh keinginan daging, atau tidak lagi hidup dipimpin oleh hawa nafsu, tetapi kita mau ambil keputusan untuk dipimpin oleh Roh Tuhan, Roh Kudus. Amin. Biarlah di masa-masa merayakan Natal Yesus Kristus di bulan Desember ini, kita semua dalam keadaan yang penuh dengan ketenangan dan damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah bawa kami sampai di penghujung tahun 2022. Ada banyak hal yang sudah kami lalui sepanjang 2022 ini. Tapi kami boleh berkata Tuhan baik dan terus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kalau firman pada pagi hari ini mengingatkan kami bahwa kami harus terpisah dengan keinginan daging. Kami harus terpisah dengan dunia, dengan segala hawa nafsu duniawi. Kami harus tinggal di dalam kebenaran. Kami tinggal di dalam Kristus sehingga kami mengalami kedamaian yang sejati. Kami harus hidup benar supaya akibat dari itu kami ada ketenangan dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sahabat Galilea.
seluruh subscriber Galilea Network di mana saja mereka berada. Tuhan berkati. Kiranya Galilea Network channel ini akan terus berkembang dan dibutuhkan oleh banyak orang sehingga bisa menjadi berkat. Dan terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh lagi belajar dari firman Tuhan. Hamba doa untuk semua subscriber dan sahabat Galilea, Tuhan berkati rumah tangga mereka, berkati ekonomi mereka, usaha perdagangan mereka diberkati, pelayanan mereka diberkati. Biarlah hari ini kami semua penuh sukacita karena kami ada di hari-hari perayaan Natal di penghujung tahun 2022 ini. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk bayar harga di dalam Kristus dengan meninggalkan seluruh keinginan duniawi, keinginan daging. Kami hanya datang untuk memuliakan Tuhan karena kami tahu kami memiliki kepastian hidup kekal, dan kami tahu bahwa hidup yang sesungguhnya bukan di sini tetapi di bersama Kristus di surga. Itu sebabnya kami persembahkan hidup kami sebagai alat untuk memuliakan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan lupa, mari kita dukung pelayanan hambanya Pastor Muhammad Rusli Monoarfa melalui YouTube channel Galilea Network. Subscribe, like, and comment. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada